Ya Bapak Ibu, saya akan coba membahas tentang pertanyaan dan umum yang sering Bapak Ibu tanyakan ya. Pertama yang sering ditanyakan itu, apa pembelajaran berbasis TIK ini? Ya. Apakah ini hanya untuk guru TIK? Nah itu banyak sekali macam-macam ya. Jadi pertanyaan yang pertama jelas ini apa itu pembelajaran berbasis TIK? Ini pembelajaran dengan menggunakan fasilitas teknologi dan komunikasi. Jadi pembelajaran dengan menggunakan. Jadi kita tidak fokus mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran kita ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis TIK di sini ya? Di sini Bapak Ibu ya, program ini untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Jadi yang ditingkatkan ini bukan guru TIK ya, tetapi TIK, kemampuan TIK guru, dan ini sebuah hal yang berbeda ya, antara meningkatkan guru TIK dengan meningkatkan kemampuan TIK guru, dua hal yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu ini berlaku untuk semuanya ya. Nah, apa manfaat dari kegiatan pembelajaran berbasis TIK guru ini Bapak Ibu? Ya, tentunya guru dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pembelajaran, apalagi di era sekarang ini, di era 4.0, di era kurikulum merdeka, ini juga menekankan pada proses digitalisasi pendidikan. Pertanyaan yang lain juga Bapak Ibu, ini juga sering orang mengidentikan sesuatu yang keliru, apa kebanyakan pembatik. Nah, ketika orang baru mendengar pembatik, dikiranya ini kegiatan membatik, melukis batik, tetapi dengan komputer, dikiranya seperti itu. Pada suatu forum kemarin saya dengan Bu Sasa di Balai Kota, saya diperkenalkan tulisan di situ sebagai agen pembatik, bahwa nanti kita belajar membatik dengan Pak Yaya dengan komputer, bagaimana batik-batik Kaltim, batik-batik Samarinda seperti itu. Jadi dikiranya melukis atau menggambar batik dengan komputer, bukan. Ini hanya sebuah singkatan saja ya, singkatan pembelajaran berbasis TIK dengan pembatik. Kemudian nanti ada yang disebut dengan simpatik, sistem informasi pembelajaran berbasis TIK untuk media, untuk mendaftarnya. Ya, kemudian ada nanti kuis Ki Hajar. Tadi sudah saya putar sekilas tentang rekaman pembukaan kuis Ki Hajar untuk siswa dan pembatik ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah pendaftarannya ya? Cara mendaftarnya melalui website ini Bapak Ibu ya, Simpatik Belajar Kemdikbud GO.id, yang mana tutorialnya juga sudah saya share di grup. Ada 3 tutorial itu yang saya share di grup ya. Bagaimana kalau menggunakan akun Belajar ID, bagaimana kalau menggunakan akun biasa, bagaimana kalau belum pernah mendaftar sama sekali, itu tentunya cara-caranya berbeda. 3 video tersebut sudah saya share ke grup. Nanti akan lebih jelas juga akan didemokan lagi oleh Bu Rizky, dan nanti kita juga akan buka sesi problem solving atau tanya jawab, yang Bapak Ibu di grup juga ada permasalahan-permasalahan di sana, nanti kita akan coba bisa berikan solusi di sini ya. Nah, syaratnya apa ini Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini ya? Guru pegawai negeri, PNS maupun non PNS ya, bisa ya. Kemudian guru tetap yayasan, nah, jadi guru swasta bisa, guru honorer pun bisa ya, untuk mengikuti kegiatan ini ya. Jadi semua kalangan baik yang PNS, non PNS, honor bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, bukti-buktinya ini nanti Bapak Ibu akan diminta ketika Bapak Ibu sudah level yang paling tinggi nanti ya, di level 4 ya. Kalau di level 1, 2, 3 insya Allah Bapak Ibu masih tidak diminta dokumen ini. Dokumen ini nanti akan diminta ketika di level 4. Kemudian kalau tahun sebelumnya sudah pernah ikut, apa boleh mendaftar lagi? Ya sangat boleh sekali ya. Di sini tadi saya lihat beberapa Bapak Ibu yang levelnya sudah pernah sampai 2 dan 3 ikut kembali, dan kembali dari level 1 lagi Bapak Ibu ya.
Kalau tahun kemarin biasanya kalau sudah level 2 atau level 3 bisa langsung menunggu di level 2. Tahun ini harus kembali ke level 1 karena ada sesuatu yang baru Bapak Ibu. Ada materi tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, terkait dengan kurikulum Merdeka, sehingga teman-teman yang sudah level 2 dan 3 yang kemarin tidak ada materi itu wajib mengikuti materi itu kembali yang adanya di level 1. Nah, guru jenjang dan jenis pendidikan apa saja yang bisa ikut? Semua Bapak Ibu ya. Mau jenjang PAUD bisa ya, SD, TK, madrasah ya, termasuk sekolah luar biasa dan sekolah di lingkungan Kementerian Agama juga bisa ya. Terbukti ya narasumber kita nanti Ibu Rizky dari MTS ya, Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Pasir yang memenangkan sebagai duta atau terpilih sebagai duta rumah belajar tahun 2021 kemarin, yaitu di mana rangkaian kegiatannya melalui kegiatan pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini sebuah bimbingan teknis ya, BIMTEK, tapi juga nanti ada rewardnya di level-level yang puncak. Jadi level 1, 2, 3, dan 4 untuk bisa mengikuti seleksi duta rumah belajar. Nah, guru yang mengampu mata pelajaran apa saja yang dibolehkan mengikuti pembatik ini ya, semua guru apapun ya, mau guru BP atau guru mata pelajaran juga bisa mengikuti program ini. Nah, kemudian ada pertanyaan apa lagi biasanya di sini? Saya guru non PNS atau honorer, apakah saya boleh mengikuti pembatik? Ya, sangat boleh ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini dibuktikan dengan SK, ini nanti akan diminta nanti setelah Bapak Ibu bisa mengikuti sampai level keempat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sampai level keempat. Yang level keempat nanti Bapak Ibu akan diundang 30 orang terbaik yang berhasil lolos di level 4 ke salah satu tempat ya, entah itu nanti di hotel di Balikpapan atau di Samarinda untuk di training lebih lanjut tentang pendalaman materi kombatik ini. Pertanyaan yang lain juga yang sering diajukan, saya guru non PNS tanpa NUPTK, apakah saya boleh ya? Sangat boleh. Di aplikasinya juga Bapak Ibu ketika nanti mendaftar di aplikasinya akan ditanya NUPTK. Kalau belum ada, boleh diganti dengan KTP. Seperti itu. Jadi tanpa NUPTK juga bisa. Kemudian pertanyaan juga yang sering terjadi, saya seorang kepala sekolah, apakah boleh mengikuti pembatik? Ya, sangat boleh ya. Tetapi tidak berkesempatan mengikuti seleksi duta rumah belajar. Jadi kalau kepala sekolah ini puncaknya sampai di level 4. Ya, di level 4 itu yang nanti akan dikumpulkan 30 terbaik di salah satu hotel, entah itu nanti di Samarinda, Balikpapan, atau yang lain gitu ya. Ini hanya bisa sampai itu. Tapi nanti kalau seleksi sampai duta rumah belajar ke Jakarta, hanya guru, seperti itu ya. Kemudian saya guru yang berada di naungan Kementerian Agama, ya tadi sudah saya jawab, sudah sangat bisa ya, terbukti juga duta rumah belajar yang akan menjadi narasumber hari ini juga dari MTS. Dan ini lintas jenjang Bapak Ibu ya, kegiatannya, kompetisinya, bukan per jenjang masing-masing ada. Kemudian saya seorang pengawas, apakah saya diperbolehkan? Ya, sangat bisa ya. Tadi juga ada yang japri ke saya, Pak, sekarang saya sudah tidak kepala sekolah lagi, tidak guru lagi sebagai pengawas. Apakah bisa? Ya, sangat bisa. Jadi persyaratannya juga sama dengan kepala sekolah, hanya berkesempatan sampai ikut di level 4. Untuk yang level selanjutnya, pemilihan duta rumah belajar sampai ke Jakarta itu nanti hanya itu guru-guru murni ya. Silakan Bapak Ibu pengawas maupun kepala sekolah bisa ikut kegiatan ini hingga level 4 nanti. Nah, bagaimana komponen penilaian setiap level ya? Komponen atau bobot penilaian ini dapat dilihat pada menu penilaian Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan digiring ke kelas ya. Nanti Bapak Ibu ada link khusus untuk masuk kelas di tanggal 27.
Insya Allah nanti tanggal 27 ada link masuk kelas, disitulah ada materi dan di situ ada tes atau evaluasi yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Apakah itu nanti dalam bentuk soal pilihan ganda atau nanti dalam bentuk pengiriman karya. Nanti akan ada skor-skor penilaian di sana. Nah, kapan ujian, Bapak Ibu, ini kapan ujian akhir pada setiap level ya? Ujian akhir setiap level ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tertera ya. Dan Bapak Ibu bisa mengerjakan kapan saja dalam rentang waktu 2 kali 24 jam. Ya. Kalau misalnya tidak sempat pagi, boleh malam. Tidak sempat malam, boleh siang. Mau dikerjakan sama-sama di satu tempat tertentu, silakan. Ya. Jadi nanti ada ujiannya itu muncul setelah Bapak Ibu akan masuk kelas. Dan ini yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu terlewatkan, lupa kapan ujiannya. Makanya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak peserta yang gagal ikut level 2, level 3, bukan karena tidak mampu, tapi lupa itu karena kesibukannya. Oleh karena itu, di tahun ini saya coba kumpulkan, ya. Saya kumpulkan Bapak Ibu di satu tempat, grup pembatik. Mudah-mudahan Bapak Ibu berada nanti di gelombang yang sama, sehingga tidak yang tertinggal, kita bisa saling mengingatkan tanggal sekian terakhir ujian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memanage waktunya dengan baik sehingga tidak lupa pada saat ujian. Dapatkah mengulang ujian? Ya tidak bisa Bapak Ibu ya. Oleh karena itu perlu manajemen waktu yang pas, tadi sudah dikatakan Bu Rizky saat online di Suara Edukasi tadi. Nah, saya melihat ada beberapa gelombang kelas pembatik. Kelas mana yang harus saya ikuti? Ini juga pertanyaan yang sering ya. Tersedia beberapa gelombang dengan jadwal yang tertera. Ya, peserta dapat memilih kelas dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, setiap gelombang ini dapat diikuti maksimal sejumlah 2.000 orang ya. Sehingga apabila kuota Bapak Ibu udah habis, bisa memilih gelombang lain ya. Kalau bisa nanti Bapak Ibu Kalimantan Timur itu di gelombang 1, 2, 3 atau sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini waktunya bareng sih ya. Di antara itu bareng. Kalau sudah gelombang 6 sampai gelombang 10 itu saya lihat jadwalnya udah beda. Ya, kalau nanti jadwalnya beda nanti susah koordinasinya Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu masuk di gelombang 1 semua. Kalau gelombang 1 penuh ya silakan mencari gelombang 2, 3 atau sampai 5 itu yang jadwal kegiatannya maupun ujiannya masih tetap sama. Kemudian pertanyaan yang lain lagi terkait dengan proses. Ya, bagaimana proses pelaksanaan pembatik ini? Dilaksanakan sepenuhnya secara online daring ya Bapak Ibu ya. Kecuali nanti pada level tertentu yang level 4 ya, insya Allah sudah kembali bisa luring lagi ya. Dua tahun terakhir ini daring ya, tapi sebelum-belumnya itu ada versi luringnya. Insya Allah tahun ini kembali ada luringnya lagi ya di level keempat. Apa selama proses dibimbing oleh tutor? Ya, proses pembimbingan tutor dilaksanakan di level 2 dan 3 dan 4 Bapak Ibu. Jadi nanti ada jadwal Zoom seperti ini di level 2, 3, 4. Nah, Kalimantan Timur ini di level 1 bahkan kegiatan pra level 1 pun ya alhamdulillah teman-teman meluangkan waktunya untuk melakukan pembimbingan mulai dari pelaksanaan pendaftaran. Insya Allah di level 1 pun nanti kita akan juga buka diskusi via Zoom ya Bapak Ibu ya. Walaupun secara nasional nanti level 2, 3, dan 4 baru ada kegiatan bimbingan oleh tutor melalui Zoom. Nah, Kaltim dengan inisiatif teman-teman yang luar biasa, insya Allah nanti di level 1 pun akan kita jadwalkan untuk pendampingan ya. Yang penting kita nanti sama-sama di gelombang yang sama ya, tidak terpencar di waktu-waktu yang berbeda sehingga mudah koordinasinya Bapak Ibu. Nah, apakah program pembatik ini juga dilaksanakan tatap muka ya? Tidak semua level pembatik dilaksanakan secara tatap muka ya. Tadi yang saya katakan di level 4 ya akan ada tatap mukanya insya Allah. Kalau kondisi COVID seperti sekarang ini dan cenderung menurun insya Allah
di level 4 akan ada tatap muka lagi. Juga pertanyaan yang sering muncul, saya telah lulus level 1, 2, 3 pada pembatik tahun sebelumnya, apakah harus mengikuti ulang? Ya, betul, semua peserta mengikuti pembatik dari awal untuk tahun ini, ya, karena ada sesuatu yang baru tadi yang saya jelaskan, ada kurikulum Merdeka, ada platform Merdeka Mengajar ini yang masuk nanti di dalam materi level 1 yang tahun kemarin tidak ada, makanya harus mengulang dari level 1 kembali. Pertanyaan berikutnya, apakah saya bisa mengikuti kelas pembatik di level yang sama pada beberapa gelombang sekaligus? Tidak bisa, setiap peserta hanya dapat memilih mengikuti satu kelas saja, Bapak Ibu ya. Oke. Saya melihat keterangan bahwa kuota kelas adalah 2.000, namun saya mendaftar sebagai peserta 2001. Ini apakah dapat mengikuti kelas? Ya, ya tetap bisa, Bapak Ibu ya, dapat mengikuti kelas tersebut. Ya, karena hal tersebut kemungkinan terjadi karena nomor 2000 dan nomor 200 itu mendaftar waktu yang bersamaan, ini sangat mungkin sekali gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba masuk ke pertanyaan pasca pelaksanaan, ini bagaimana? Ya, terkait dengan sertifikat, ya. Apakah peserta mendapat sertifikat? Ya, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan lulus setiap levelnya. Level 1 Bapak Ibu nanti akan tangannya hanya menjawab soal saja ya. Soalnya biasanya 40 nomor dan Bapak Ibu diharapkan nilainya bisa mencapai 80 ke atas gitu ya. Hanya 40 nomor dan tentunya di sana juga ada modul-modul yang perlu dibaca secara mandiri ya. Modul-modulnya dibaca mandiri, baru kemudian nanti tekan tombol ujian, dan ketika itu nanti dinyatakan lulus, Bapak Ibu ada sertifikat dan berhak untuk ikut ke level berikutnya. Nanti ada level berikutnya yang ada di link tersebut. Kemudian pertanyaan terkait dengan kelulusan. Ya, apa ada kelulusan? Ya, jika peserta pembatik memenuhi kriteria tertentu pasti dinyatakan lulus dan dapat sertifikat tadi, Bapak Ibu ya. Nah, apa ada kelanjutan setelah lulus pembatik? Ya, tadi sudah saya sampaikan, akan berlanjut ke pembatik level 2 dan seterusnya sampai level 4 yang dinyatakan lulus, dan tadi endingnya bisa Bapak Ibu berkesempatan menjadi agen Kementerian Pendidikan yang disebut dengan Duta Rumah Belajar itu tadi, Bapak Ibu ya. Tata cara mendaftarnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi yang saya jelaskan tadi, nanti ada bulan Juni sampai Agustus ini nanti level 1, kemudian level 2 dijadwalkan pertengahan Juli sampai September. Ya. Tantangannya apa di sini Bapak Ibu? Di level 2 ini ada tantangan baru, nanti Bapak Ibu mengunggah video implementasi sesuai dengan kurikulum. Ya. Bapak Ibu, video penerapan model-model pembelajaran, entah itu sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka, yang berubah atau yang mandiri atau yang belajar, misalnya dengan model problem based learning, inquiry atau yang lain ya, project based learning. Nah, itu Bapak Ibu buat videonya. Ini di level 2 Bapak Ibu diminta mengirim video seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu temukan di bukti karya saya. Di bukti karya saya platform Merdeka Mengajar juga ada video ini, video implementasi mengajar. Kita mengajar menggunakan model apa, di videokan supaya menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Kemudian di level 3 Bapak Ibu juga ada tantangannya, yaitu mengunggah video konten pembelajaran. Nah, konten-konten pembelajaran ini sudah banyak sekali Bapak Ibu, contoh-contohnya di rumah belajar. Materi mulai jenjang PAUD, SD, SMK juga banyak. Nah, memang kalau yang jenjang PAUD masih sedikit Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tahun ini teman-teman dari jenjang PAUD banyak yang ikut, sehingga konten-konten pembelajaran mewarnai rumah belajar ya. Dan juga di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu bisa nanti hasil karyanya di-share ya, di bukti karya saya terkait dengan konten pembelajaran. Kemudian nanti di level endingnya Bapak Ibu, di level 4 ini level puncak, Bapak Ibu diminta untuk melakukan
semacam diseminasi berbagi ke teman-teman, entah itu di lingkungan sekolah sendiri, kemudian di MGMP, di gugus, di organisasi-organisasi Bapak Ibu ya, untuk berbagi dan berkolaborasi tentang bagaimana memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Nah, dalam proses kegiatan di level 4 nanti, sekitar Oktober, nanti juga ada penilaian dari 30 yang terbaik itu akan dikerucutkan menjadi 5, dan di 5 itu nanti ada sesi wawancara. Dari sesi wawancara nanti ketika Bapak Ibu terpilih akan diundang ke Jakarta untuk dinobatkan sebagai duta rumah belajar ya. Nanti juga ada reward apa itu dalam bentuk, di zaman saya kemarin ada dalam bentuk handphone, ada laptop ya. Mungkin di zaman Bu Rizky ada yang lain ya, apakah dalam bentuk bantuan yang lain ya. Yang mana di duta rumah belajar ini merupakan agen daripada Kementerian Pendidikan versinya bagaimana mendayagunakan TIK untuk pembelajaran Bapak Ibu, dan itu kalau kegiatannya berkelanjutan ya. Saya terpilih 2018 tetapi sampai sekarang pun masih berkelanjutan, masih diberikan penugasan dan hal-hal yang lain. Jadi tidak berhenti di kegiatan itu saja, tidak berhenti di 1 tahun itu saja, akan berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya yang kita bisa berbagi dengan teman-teman seluruh Indonesia bagaimana memanfaatkan TIK di dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sedikit pengantar tentang pembatik